Ya, dilanjut aja, lagi ngobrolin topik apa? Enggak lagi ini biru jodoh sini. Ya mungkin lagi mau bahas apa ini? Mungkin ada pembahasan nih mungkin dari Bang Wan atau siapa. Ada karena ada Bro. Tadi saya yang ngundang tadi Bro Semaldo di sini. Mungkin ada yang mau bertanya atau ditanya. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oh iya, saya mau tanya nih sama Bang Aldo. Iya, silakan. Iya, setahu saya Bang Aldo ini ya lebih pada sains ya. Iya, Nah, itu bagaimana ceritanya Bang Aldo bisa mempersatukan antara sains dan agama? Sementara itu kan agama dan sains itu kan nggak bisa disatukan ya. Sementara Bang Aldo mencoba untuk menyatukan agama. Alkitab sendiri awal dari dari awal kitab Kejadian aja itu udah banyak yang bertentangan dengan sains. Bagaimana cara Bang Aldo untuk memahami agama, sementara Alkitab sendiri bertentangan dengan sains. Sementara pemahaman kita tentang Tuhan itu pastinya kita berpatokan pada kitab suci ya, karena tidak ada kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa kitab suci. Jadi kitab suci yang memperkenalkan kita kepada ketuhanan. Nah, kalau misalnya Alkitab yang membicarakan tentang Tuhan sudah salah di dalam membahas tentang sains, bagaimana bisa Bang Aldo bisa percaya kepada Tuhan yang ada di dalam Alkitab? Demikian Bang Aldo. oke, ini topiknya tentang kitab suci dan sains ya. Saya nggak tahu juga. Saya cuma bertanya aja. Iya ya. Ya boleh. Boleh ya. Jadi gini, saya mendapatkan pengajaran ini adalah pengajaran warisan dari para gembala yang mentabiskan saya, para uskup tersebut ya. Itu memang memiliki pemahaman yang sedikit berbeda atau sebenarnya cukup berbeda lah ya dari kekristenan pada umumnya. Makanya saya melabel aliran saya itu holistik di Indonesia. Nah, di Indonesia pengajar seperti saya ini masih kurang ya. Kebanyakan kalau bicara tentang sains, rohaniawan Kristen ditanya tentang sains, mereka itu terbatas ya. Fokusnya kalau diskusi sama mereka adalah Alkitab aja gitu. Iya betul. Iya kan? Ayat gabung jadi satu jadi pengajaran. Ayat gabung jadi satu jadi pengajaran. Nah, kalau holistik ya, kitab suci itu mesti dipandang di dalam bagian dari sejarah. Ya. Contoh, manusia kapan ada? Manusia itu ada 1,2 juta tahun yang lalu itu sekitar itu sudah muncul spesies manusia. Nah, spesies sapiens kita nih, manusia sapiens itu muncul 300 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Agama kapan muncul? Agama muncul 12.000 tahun yang lalu pada saat manusia memasuki revolusi pertanian. Terus agama yang lebih banyak menggambarkan mitologi-mitologi itu dimulai dari mitologi Sumeria 3100 sebelum Masehi. Agama Judaism munculnya kapan? Munculnya 1300 sebelum Masehi. Barulah muncul namanya kitab-kitab. Gitu. Karena kitab yang dipegang Kristen itu kan aslinya adalah kitab Yahudi kan. Kekristenan lahirnya dari rahim Yahudi. Kalau nggak ada Yahudi, nggak ada Kristen. Makanya kita lihat Yahudi dari perspektif sejarah. Gitu. Yahudinya, Israelnya ada dulu, ya. Bangsa Yehuda itu ada di dalam bangsa Israel ini, ada di dalam rentang waktu histori ini. Nah, kitab-kitab itu juga munculnya setelah ada bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini. Itu.
Nah, kitab-kitab suci ini ditulis oleh orang-orang pada saat belum mengenal sains modern. Belum mengenal sains modern. Makanya pola pikir mereka itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pola pikir manusia pada saat itu tentang sains. Ya, contohnya dulu ya, yang namanya kalender itu pertama kali yang buat itu siapa? Yang pertama kali membuat itu adalah bangsa Sumeria. Mereka udah menentukan 1 jam itu, 1 menit itu 60 detik. Itu udah ditentukan. 1 tahun itu 12 bulan. Itu udah ditentukan. Ya. Ada kalender itu, lalu itu akhirnya berpencar ke bangsa-bangsa. Ini adalah astronomi kuno. Namun demikian ya, astronominya masih primitif karena masih berpikir kalau bumi itu datar. Terus bulan, bintang ya, itu ada di antara bumi dan langit. Jadi kata sorga sendiri belum ada. Yang disebut sorga itu ya langit-langit itu. Jadi kalau saudara belajar bahasa Ibrani ya, untuk sorga dan langit itu sama, namanya semaim. Ya, karena dulunya itu sebenarnya nggak ada kata sorga, yang ada langit-langit. Mereka berpikir kalau dewa-dewa itu adanya di langit-langit. Karena apa ya, ini bagian dari budaya yang ada di masa itu. Jadi yang namanya kitab suci itu terbentuk dari budaya, sehingga sains yang ada di kepala para penulisnya adalah pemikiran sains primitif pada saat itu. Gitu. Artinya ini, Bro Aldo, artinya pemahaman tentang Tuhan di dalam Alkitab ada kemungkinan salah ya. Kalau Tuhan ya, kita perlu pahami gini ya. Sains modern itu belum bisa mendeskripsikan Tuhan itu ada atau tidak. Sampai sekarang ya, sains modern. Tuhan itu 1 atau 3 atau 10 seperti yang dibilang di kitab Zohar Yahudi, atau 1 tunggal seperti yang dibilang Muslim, atau banyak seperti kalangan politeis dulu, itu belum bisa dideskripsikan di dalam sains modern. Ya, misalnya seperti ini, di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 itu kan yang berbunyi bahwa awalnya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan, lalu firman adalah Tuhan sendiri kan. Iya. Nah, kalau kita bawakan ke dalam sains, firman itu kan bermakna ini ya, kalimat atau kalau misalnya kita kalau kita pakai pemahaman orang terdahulu mungkin kata-kata, tetapi kalau misalnya kita membawa kepada zaman sekarang, zaman digital, perkataan itu atau firman itu bisa lebih kepada informasi. Jadi seperti ini ya, seperti manusia terdiri dari gen. Kalau kita bawakan ke dalam sains kan, manusia terdiri gen itu kan terdiri dari informasi-informasi. Nah, atau mungkin dalam bentuk pemrograman komputer kita mengenal dengan software kan. Software itu kan terdiri dari informasi-informasi juga ya, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa zaman dahulu mungkin kalimat atau firman. Nah, itu bisa jadi sebenarnya maksud dari Yohanes pasal 1 ayat 1 itu maksudnya bahwa seluruh alam semesta ini bukan hanya Yesus adalah terbuat dari firman, yaitu informasi-informasi demikian. Itu bisa jadi, itu ada kemungkinan seperti itu. Yohanes. Nah, kalau kita belajar ini ya, budaya Yahudi pada saat itu ya, konsep ketuhanannya ya itu seperti apa, itu tidak ada hubungannya sama sains. Ya, penulis kitab PB itu orang Yahudi semua. Jadi kitab-kitab PB itu adalah dokumen orang Yahudi. Ada yang berbahasa Aramaik, ada yang berbahasa Yunani, dokumen itu. Ya.
Semuanya itu orang Yahudi. Orang Yahudi dulu di abad 1 sama sekarang berbeda. Kayak sekarang ya, ada Yahudi Kristen, ya, dia murtad dari Yahudi menjadi Yahudi Mesianik yang percaya Yesus. Nah, salah satu yang murtad itu ada namanya James Tour. Ya, beliau ini seorang ilmuwan, ya, ilmuwan ternama lah ya di dunia ini, bukan cuma di kalangan Israel. Mengapa dia bisa percaya gitu sama Bible ini gitu? Bukan karena Bible ini mengandung hal-hal sains, enggak gitu. Jadi memang mempelajari sains sama mempelajari agama ini itu mesti paralel. Tujuannya berbeda, cara mencari datanya berbeda. Jadi para penulis kitab-kitab PB dulu nggak ada berpikir bagaimana menulis kitab-kitab ini untuk dipelajari dari sisi sains, enggak. Ya, kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Bentar saya cek. Ini untuk apa sih ini? Apa kitab suci ini? Ini nggak ada hubungannya sama sains. Jadi hubungannya sama apa? Sama perilaku. Ya. Bentar. Sama perilaku. Oke. Ya, ini 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tujuannya membaca kitab-kitab suci ini bukan supaya pinter, tapi moralnya nih terbentuk. Jadi orang yang tadinya orang jahat jadi orang baik. Kalau orang baik jadinya orang lebih baik dari hari kemarin. Ini tujuannya kitab suci. Kalau mau menekuni bidang-bidang yang lain, ya, mau menekuni itu biologi kayak kimia kayak seperti si James Tour tadi ya, atau menekuni fisikawan, astronomi dan lain sebagainya, jangan belajar ke seminari, jangan belajar ke yesiva, belajarnya ke kuliah, ke kampus. Jadi ada perbedaan ini, tujuan mempelajari agama dan sains. Nah, aliran saya itu mencoba menjelaskan nih, terutama ke saudara-saudara Kristen, jangan menyangkut pautkan ya kitab suci sama sains gitu ya. Contoh, kalau berbicara tentang kisah Adam dan Hawa, jangan pernah berpikir asal muasal manusia itu memang benar-benar dari debu tanah. Jangan pernah berpikir demikian. Karena apa? Asal usul manusia itu bukan wilayah agama, tapi wilayah sains. Karena ada data empirisnya di situ. Dan ya, ilmuwan seluruh dunia itu sepakat asal usul manusia itu dari evolusi yang benar. Tidak bisa dibantah data ini. Datanya terlalu banyak. Nggak bisa. Ini bukan penemuan tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Ini udah 160 tahun lebih teori evolusi ini, dan setiap tahunnya itu ada banyak riset yang mendalami, mempertegas kebenaran ini. Nah, saya mesti edukasi itu teman-teman Kristen. Karena kalau di luar negeri ya, sudah banyak rabi-rabi Yahudi yang mengajarkan ini, sudah banyak pengajar rohaniawan Kristen yang mengajar ini. Tapi kalau di Indonesia masih sangat jarang. Kalau di luar ya, contohnya gereja yang sangat terbuka itu adalah Vatikan Roma. Ya, mereka mengundang para ilmuwan berdiskusi secara reguler, sehingga memang kita bisa lihat ya, itu di YouTube misalnya, itu kalau paus sekarang itu adalah pendukung Big Bang sama evolusi. Ya. Mereka terbuka sama sains.
artinya ini ya, bukan paralel agama, tapi ini kayak saya lihat itu lebih kepada sekuler agama. Maksudnya kalau sekuler kan memisahkan antara agama dan politik ya, tapi ini sekuler agama sains mungkin ya, mungkin gitu. Jadi memisahkan antara sains dan agama. Iya, ini mesti pisah ya. Kalau mau Iya, belajar agama, agama, belajar sains, sains, cuma bisa paralel ya. Dan kehidupan kita semua sebagai orang beragama itu pasti dipengaruhi oleh sains. Itu pasti gitu. Nggak bisa enggak. oke. Boleh bertanya? Ya, Mas Andi silakan. Boleh. Selamat malam, Mas Bro. Tambah ganteng aja nih, sehat ya. Hey, Guys, apa kabar? ini aja Bro, baik. Enteng-enteng aja nih, Mas. Mas Bro itu kalau yang namanya kitab suci sama sejarah itu bisa dibedakan nggak sih? Dan cara membedakannya seperti apa gitu, Bras? Itu aja sih. Bentar saya besarkan volumenya. Hujan deras di rumah saya. Tadi pertanyaannya sejarah sama kitab suci. Iya, bisa dibedakan nggak sih? Gitu kira-kira. Nah, kalau kita belajar sejarah, kitab suci itu bisa jadi salah satu referensi dari sejarah, namun bukan referensi utama. Kecuali kalau nggak ada referensi yang lain, baru bisa dipegang sebagai salah satu sebagai referensi, gitu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh nih ya, bangsa Yahudi itu menyembah El Yahweh, benar ya? Tapi ya tidak dijelaskan di dalam kitab suci mereka kalau El itu adalah nama dewa tertinggi Kanaan aslinya. Sementara Yahweh itu diambil dari nama dewa vulkanik Kanaan, dewa Yah, yang sebelumnya itu merupakan salah satu dewa dari Mesir namanya dewa I. Nah, jadi ada dua dewa, nama dewa yang diserap oleh bangsa Israel, jadilah El Yahweh. Jadi, nah, sejarah ini dari mana kami dapatnya? Dari data arkeologi. Ya, data arkeologi itu udah banyak, buku penelitiannya udah banyak. Inilah yang dipegang sama sejarawan. Jadi kitab suci ya itu tidak mengupas ini. Makanya kalau diskusi sama saya akan jabarkan dua-duanya. Dari sisi kitab suci bagaimana, dari sisi sejarah, data empiris sejarah itu bagaimana, gitu. Jadi lengkap dia, masuknya lengkap. Oke, Bang. Itu aja sih sama itu aja sih, yang lain dilanjut dulu. Terumong juga hujan gede. Oke, Bang Mudah-mudahan Aldo. masih. Ya, makasih. Shalom, Ya, Bang Aldo. Mau nanya, Mbak Elinda silakan. tadi Bang Aldo sempat mengatakan bahwa PB itu bikinan orang Yahudi atau apa gitu. Iya, PB. Kata iya, Bang Aldo itu PB katanya yang bikin atau yang apa tadi? Orang Yahudi gitu atau gimana tadi? iya. Dari mana itu? Dari mana itu? Bukannya PB itu dari Syriak atau dari orang-orang Roma ya? Kok bisa Bang Aldo menyimpulkan kalau itunya dari Yahudi? Emang Yahudi itu Roma? Oke, jadi gini ya, kitab-kitab PB kalau kita lihat dari sejarah ya, Yesus itu kan ngajar dari 26 Masehi sampai 30 Masehi. Ya, dia nggak nulis buku ya. Nah, setelah dia nggak ada, murid-muridnya itu kan berpencar dan menulis kitab-kitab. Nah, kitab-kitab PB itu dimulai tahun 45 Masehi, kurang lebih muncul itu kitab Injil Markus dan Injil Matius dulu. Dari dua ini dulu baru nanti mulai kitab-kitab yang lain. Ya.
termasuk Paulus nulis, Petrus nulis, Yohanes nulis, ya. Jadilah kitab-kitab di abad 1. Nah, siapa penulis itu? Penulis itu adalah bagian dari 12 murid Yesus dan bagian dari 70 murid Yesus yang pertama. Gitu. Berarti Syriak itu Yahudi gitu ya, masuknya bangsa Yahudi gitu. Kalau Syria, Bagaimana? ya kalau Syria itu nama bangsa ya. Tapi ada juga gereja yang labelnya itu. Jadi Syriak Ortodok gitu. Syriak itu atau lebih tepatnya Antioquia Syria. Jadi di abad 1 pusat kekristenan itu kan Yerusalem. Nah, begitu dia melebar, menyebar, yang menjadi pusat berikutnya adalah Syria Antioquia ini. Disitulah pertama kali murid Yesus disebut Kristianos. Jadilah Kristen namanya. Padahal di dalam budaya Yahudi, Bukannya Kristen itu bawaan dari orang Roma, bukan dari Yahudi. kurang tepat kalau dibilang seperti itu. Kristen itu sebutan disebut yang nyebutin orang Yahudi ke pengikut Kristus. Itu ada di Kisah Para Rasul waktu di Antioquia. Betul nggak, bro? Ya, jadi gini, yang namanya orang Yahudi itu kan terpecah dua di abad 1. Ada yang terima Yesus, ada yang menolak. Nah, yang menerima Yesus itu disebut Mesikaye. Mesikaye ini ya Kristen di dalam bahasa Aramaik, karena orang-orang Yahudi abad 1 berbahasa Aramaik. Jadi mereka menyebut diri Mesikaye sampai sekarang gitu. Nah, kan yang terima kabar baik ini bukan cuma orang Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa yang tidak bisa berbahasa Aramaik. Mereka bisa berbahasa Yunani, bahasa Roma, bahasa yang lain-lain disesuaikan dengan lokasi mereka. Nah, mulai di Syria Antioquia itulah mereka yang berbahasa Yunani itu disebut Kristen atau Kristianos tadinya. Artinya sama Mesikaye. Sama-sama artinya pengikut yang diurapi atau pengikut Yesus, pengikut Mesiha. Gitu. Aldo, tadi kan Bang Aldo ini mengatakan bahwa Alkitab sebagai dasar moral ya. Iya ya. Iya benar. Ya gitu kan. Nah, sementara menurut saya dasar moral itu adalah hati nurani, Bang Aldo. Oh, iya. Jadi kita nggak perlu Alkitab pun kita bisa menjadi orang yang bermoral. Artinya kalau misalnya tanpa Alkitab kita juga bisa hidup menjadi orang yang bermoral. Artinya Alkitab sendiri itu secara sains sudah salah, maksudnya sudah tidak diterima, secara moral juga bisa kita singkirkan, terus secara ketuhanan juga kita bisa juga tidak menjadikan sebagai acuan sebagai untuk mengenal Tuhan. Artinya Alkitab nggak guna buat apa-apa dong. Gimana menurut Bang Aldo itu? Iya, kalau sebagai umat Kristen memang ya hati nurani itu juga menjadi panduan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, hanya panduan tertulisnya kan mesti ada. Jadi pada saat Yesus itu datang mengajar, pengajarannya itu mengubah banyak ajaran Musa yang ada di kitab Torah. Nah, pengajarannya itu sedemikian berbedanya dari ajaran Musa, itulah yang kami yakini sebagai panduan moral kami. Bukan hanya tertulis di kitab Injil kanonik, tapi juga di kitab-kitab apokrif. Kalau saudara-saudara belajar ya, salah satu kitab apokrif Kristen yaitu kitab Didake. Nah, memang di antara kalangan Kristen ya, kitab Didake ini banyak yang menyebutnya itu kitab apokrif, tapi ada gereja-gereja tertentu yang memasukkannya ke dalam kanon. Nah, ini masuk kalau kita mempelajari lebih jauh di dalamnya, itu adalah panduan moralitas juga ajaran Yesus kepada bangsa-bangsa melalui para rasul. Nah, di dalamnya itu ada dua jalan yang ini, jalan yang baik, jalan yang buruk, itu dipretelin
Cukup rinci Yesus untuk pengajarannya. bangsa-bangsa itu paradoks sih, maksudnya kan di situ Yesus juga bilang aku datang hanya untuk bangsa-bangsa dia gitu, bukan apa datang buat bangsa Israel, bukan buat bangsa-bangsa bang. Itu gimana tuh? Di kitab Yeremia ya itu sudah dinubuatkan kalau pelayanannya itu ya memang berfokus kepada bangsa Yahudi dan Israel. Ya, Yeremia 31 ayat 31 ya, akan ada perjanjian baru yang akan memulihkan bangsa Yahudi dan Israel. Saudara-saudara bisa baca di situ. Nah, terus ada ayat di yang lain di kitab Yeremia juga itu yang menjelaskan bangsa-bangsa pelayanannya kepada bangsa Zebulon, bangsa ini. Nah, itu juga ada. Nah, Yeremia itu perjanjian lama ya? Yeremia perjanjian lama, benar. Nah, jadi gini, Berarti kalau saudara Petrus, Matius, Lukas itu perjanjian baru. ya, Dan itu kan dibikin sama orang-orang Syria sama Roma itu singkatnya gitu kan. Terus kalau itu yang ada empat sih yang di perjanjian baru tuh lupa satu lagi, itu kan sebenarnya bukan dari Torah gitu. Itu iya, sih jadi intinya. Gimana? Jadi gini, ya di kitab Yeremia itu ya, itu kan kalau kita baca ya 31 ayat 31 ya, sebentar. Gua bacain ya. Ini ada nubuatan penting yang banyak saudara-saudara muslim itu kurang aware. Bentar ya. Yeremia 13. Yesaya Yeremia. Yesaya 96 mungkin. Bentar. Kalau Jeremia itu Mas Aldo, perjanjian kekal, perjanjian baru, Yahweh kepada bangsa Yahudi dan Israel, dan Yahweh menaruh Taurat di dalam batin mereka. Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman YHWH, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, kalau saudara-saudara perhatiin ya, di sini tuh ada dua kaum, Israel sama Yehuda. Israel itu adalah Israel Utara yang sebenarnya tuh udah melebur ke bangsa-bangsa. Sementara kaum Yehuda itulah kaum yang didatangin sama Yesus. Yahudi gitu ya. Nah, jadi pada saat Yesus datang, dia itu baru memberitakan Injil kepada kaum Yehuda, baru kepada kaum Yehuda saja. Di mana kaum Israelnya? Ini kan ada nubuatannya, gitu ya. Kaum Israel ini udah melebur ke bangsa-bangsa. Makanya ya, dia mesti mengutus para muridnya untuk memberitakan itu. Supaya tergenapi ini. Yeremia 31 ayat 31. Lalu coba baca ayat 33 Mas Aldo. Ayat 33-nya, tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman YHWH, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, yang namanya perjanjian ya, itu ada, pertama-tama kan perjanjian Sinai. Yang namanya perjanjian itu kesepakatan, bukan kitab ya, kesepakatan antara siapa? Antara 12 suku Israel dan si YHWH ini. Ini ada perjanjian, namanya perjanjian Sinai. Orang Kristen bilangnya perjanjian lama. Si YHWH ini akan memberkati bangsa Israel kalau bangsa Israel melakukan banyak hal tuh. Dirinci di dalam Torah Musa yang isinya 613. Itu adalah isi dari perjanjian ini. Nah, ternyata bangsa Israel ini tidak menepati perjanjiannya. Disuruh menyembah hanya kepada YHWH, tapi menyembah kepada berhala-berhala kan. Itu salah satu poin yang dilanggar. Sehingga apa? Ini bangsa Israel yang utara itu dijajah sama bangsa Asyur.
tahun 900-an sebelum Masehi, dan akhirnya mereka itu hilang. Ya, makanya ada istilah 10 suku yang hilang. Nah, ini dari Israel Utara. Nah, terus yang Israel Selatan ini adalah kaum Yehuda dan kaum Benyamin, ya. Dan sebagian di situ ada kaum Lewi juga. Nah, inilah bangsa yang kalah perang juga sama Nebukadnezar karena sama-sama melanggar perjanjian itu. Kalah perang sama Nebukadnezar, tapi Nebukadnezar kalah perang sama Cyrus the Great dari Persia. Sama Cyrus the Great dikasihlah kebebasan untuk pulang lagi ke Yerusalem untuk membangun kuilnya ini yang hancur sama Nebukadnezar. Nah, jadi pada saat pulang itulah ya, mereka menulis lagi kitab-kitab. Itu terjadi 500 tahun sebelum Yesus, sampai Yesus hadir memulihkan ini perjanjian itu yang tadi sudah dilanggar ini. Jadilah perjanjian baru. Tapi perjanjian baru ini bukan perjanjian hanya kepada Israel dan kepada Yahudi saja, tapi kepada bangsa-bangsa. Gitu. Karena Yesus selain di kitab ini kan tadi Israel Utara ini kan udah nggak ada kan. Ini udah melebur ke bangsa-bangsa. Nah, ini di Yeremia 31 ini harus ke Israel juga. Ini perjanjiannya nih. Oleh karena itu, ya, karena Yesus cuma 3,5 tahun itu fokus di orang-orang Yahudi aja, yang Israel Selatan ini, makanya untuk menggenapi Yeremia 31 ayat 31 ini, dia itu mengutus murid-muridnya untuk pergi ke bangsa-bangsa yang lain, supaya ini anak keturunan Israel yang sudah masuk ke bangsa-bangsa yang lain itu bisa mendengarkan Injil. Gitu. Nah, di ayat yang lain kalau saudara baca ya, sebentar sebulon. Itu ada juga ya, ada nubuatan ya. Kalau Yesus itu juga pelayanannya bukan cuma kepada Yehuda dan Israel yang sudah melebur ke bangsa-bangsa, tapi juga memang kepada di luar itu, di luar bangsa itu. Nah, ini dia Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau bentar, bilang. Yesaya 9 ayat 1. Bentar ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu YHWH merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, ini digenapi di kitab Matius. Ini ada penggenapannya. Kalau pelayanan Yesus itu sampai ke bangsa-bangsa. Gitu. Makanya jangan heran ya, kalau pada saat Yesus lahir, yang tahu Mesias Yahudi, Raja Yahudi. Sorry Mas Aldo. Itu coba Yesaya 9 itu ayat 6-nya dibaca. Itu kalimatnya pasten Mas Aldo. Has been, telah lahir. Bukan Iya. Ya, ini masalah tafsiran kalau berbeda itu oke lah gitu ya. Ini saya menjelaskan dari tafsiran gereja kami ya, yang sudah ada sejak abad 1 gitu. Jadi karena ini adalah nubuatan tentang Yesus, nah maka Yesus pada saat dia ngajar 3,5 tahun di kaum Yahudi ini nggak cukup, karena nubuatan ini ya itu mesti ke bangsa Israel yang melebur dan bangsa-bangsa yang lain. Inilah tafsiran yang saya dapatkan dari ajaran turun temurun. Ya, kalau saudara perhatikan gereja Asiria itu beda sama gereja Protestan, gereja Mormon, gereja Metodis, gereja Pentakosta. Itu gereja-gereja yang baru hadir tuh abad 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kalau gereja Asiria ini ada di abad 1. Sudah ada. Yang
lahir dari kaum Yahudi Kristen, terus ya memelihara naskah-naskah, ya liturgi juga di dalam bahasa Aramaik. Sampai sekarang itu ada di gereja ini, dan salah satu cabangnya itu ada di Indonesia, dan saya salah satu rohaniawan yang ditabiskannya. Jadi kalau misalnya, oh ini kok ada perbedaan tafsiran ya sama saudara-saudara Muslim yang membaca ini, nggak apa-apa gitu. Ini saya share aja data atau pengajaran kami yang kami wariskan turun-temurun. Tapi Bang Aldo, Yahudi sendiri tidak mengakui tentang perjanjian baru itu. Gimana kita nyambungnya? Gini Mbak Elinda, mungkin Mbak Elinda ini ya miss gitu ya. Yahudi itu ya di abad 1, sekali lagi murid-murid Yesus di abad 1 itu semuanya Yahudi. Ya. Ada murid 12, ada murid 70. Nah, setelah Pentakosta, pada saat Yesus ini udah nggak ada, Pentakosta itu ada di Kisah Para Rasul 2 ya. Itu terjadi 30 Masehi. Nah, di situ mulailah bangsa Yahudi itu ribuan itu masuk ke dalam Yahudi Kristen, percaya Yesus. Ini di Yerusalem. Ya, sampai tahun 62 salah satu uskup atau gembalanya namanya Yakobus. Ini juga Yahudi ya. Ini martir, sehingga ribuan jemaat Yahudi itu pergi dari Yerusalem ke Pella. Meninggalkan Yahudi-Yahudi lain yang nggak percaya Yesus. Nah, Yahudi yang lain itu perang kan sama Romawi. Tahun 70 mereka kalah. Tahun 132, 135 ya, mereka kalah juga perang. Sehingga Yahudi yang nggak percaya Yesus ini itu terserak. Karena kalah perang, daerahnya itu tanah Yudea pada saat itu dihancurkan sama Romawi. Ya. Terus bait suci juga tinggal puing-puingnya kan. Sekarang cuma ada satu tembok gitu doang kan. Nah, karena mereka berpencar, mereka beranak cucu gitu kan. Tapi masih Yahudi nih mereka. Nah, sejak abad 19, kalau saudara Elinda ketik di Google, Jews for Jesus, Israel, One for Israel, ya, atau Messianic Judaism, Messianic Jews, itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sekarang. Dan itu jumlahnya jutaan semenjak abad 19. Itu seperti tsunami ya. Tsunami murtad ya dari Yahudi ini, sehingga pemerintah Israel dan kaum Yahudi Ortodok itu mencoba memendungnya sekarang supaya nggak banyak lagi terjadi pemurtatan. Berarti di Israel sana juga ada semacam kayak misionaris juga ya? Di sana kalau saudara pergi ya sekarang ke sana di Israel itu ada 72 jemaat Yahudi Kristen. Jadi ada gerejanya khusus gitu loh. Ada sinagogenya khusus. Ya, kalau 10 tahun yang lalu itu belum ada. Tapi sekarang sudah sampai 72 sinagoge. Jadi ini khusus Yahudi yang percaya Yesus. Gitu. Sinagoge-sinagoge yang lain ya, itu punya Yahudi yang nggak percaya. Itu jumlahnya tentunya lebih banyak. Ya. Nah, jumlah Yahudi Kristen ini makin lama makin meningkat kalau kita lihat angkanya sekarang. Jadi banyak gitu. Baik itu yang di luar maupun yang di dalam Israel, bangsa Israel, negara Israel sekarang. Mungkin lebih tepatnya kali ya, lebih tepatnya saking banyaknya ya seperti di Indonesia gitu kan, misionaris semakin berkembang dan di sana pun makin berkembang. Sedangkan bangsa Yahudi sendiri gitu kan Bang Aldo ya, bangsa ya orang Israel sendiri ibaratnya kayak Israel kan ajarannya tidak untuk seperti menyiarkan gitu, tapi hanya benar. Untuk di dalam gitu kan. Sedangkan beda dengan Nasrani atau Kristen atau Islam gitu kan, menyiarkan. Jadi mungkin lebih ini gitu. Mungkin lebih banyak kemisionarisan jadinya. Jadi banyak yang murtad mungkin ya begitu. Benar-benar. Itu benar sekali. Kalau agama Yahudi ya,
itu agama tribalisme atau agama suku. Sama kayak kalau di Indonesia kayak Kaharingan, kayak Sunda Wiwitan, kayak Parmalim ya. Seperti itu. Bagaimana saya mau jadi penganut Parmalim? Ya harus kawin sama orang Batak Parmalim. Ya, mereka nggak punya penginjil, mereka nggak punya pendakwah. Sama nih, orang Yahudi juga seperti itu. Mereka tidak mendakwah. Nah, inilah yang membedakan dengan Yesus. Kalau Yesus dia di Amanat Agung, Matius ayat yang terakhir ya, itu mengajar atau menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk mengabarkan kabar baik, mengajarkan apa yang dia ajarkan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ini adalah agama universal. Kalau yang diajarkan sama Yesus. Nah, yang kemudian disebut agama Nasrani lah, agama Kristen lah, ya, dan yang lain-lain. Jadi Kristen itu menyebarkan disuruh menyebarkan menyiarkan itu kata-kata Yesus sendiri ya? Atau kata murid-muridnya? Yesus sendiri. 19. Ya, Yesus sendiri. Gitu. Ayatnya di mana Bang Aldo? Biar dicek di mana? Di Matius ayat yang terakhir. 28-19. Ya, kebetulan saya. Itu gimana Bang Aldo? Gimana bacain? Ya, kebetulan saya menerjemahkan ya kitab PB Aramaik Injil Matius ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nih, kalau saudara-saudara pegang yang LAI, itu banyak terjemahan yang salah, ya, karena nggak ngikutin aturan yang ada di Indonesia. Ya, itu rancu jadinya. Itu cukup untuk mereka yang jadi jemaat. Itu baca itu aja udah cukup. Tapi kalau orang yang mau mendalami ajaran Yesus sebenarnya seperti apa ya, atau mereka yang klaim sebagai rohaniawan ya, mereka yang klaim sebagai pengajar, terutama pengajar Kristen, saya sarankan bacanya itu PB Aramaik atau Aramaik Inggris gitu. Nah, saya sudah menerjemahkan yang Matius doang nih, dari Aramaik ke Indonesia, karena Yesus itu berbahasa Aramaik. Yesus nggak berbahasa Yunani gitu. Sebentar Bang Aldo, bisa penasaran dengan ayat yang tadi yang katanya Matius 28-19. Oh, tunjukin dong kalian, pengen tahu, pengen baca gitu. Penasaran ini jadinya. Ya, Matius 28 ayat 18 dulu. Dan Yesus datang berbicara dan berkata kepada mereka, semua kuasa di semaya atau tingkap-tingkap surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Pergi dan ajarlah semua bangsa. Baptislah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus atau Ruha Kusta. Ayat yang terakhir. Ajarlah mereka untuk menjaga apa yang telah kuperintahkan. Perhatikanlah, aku menyertai kalian semua hari ini sampai kepada akhir alam. Amin. Itu ayatnya. Ini kalau saudara mau ya, tertarik ini, saudara bisa chat saya ke WA, nanti saya kasih free PDF-nya. Gitu. Itu interlinear nggak Mas Aldo? Aramaik sama Indonesia. Iya, saya coba seinterlinear mungkin ya. Ini. Enggak, maksudnya atasnya Aramaik, bawahnya Indonesia gitu atau gimana? Iya, jadi kalau saudara baca ya per lembarnya ya. Ini di bagian kiri itu adalah teks LAI yang sudah saya coret-coret. Saya koreksi berdasarkan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, itu yang kiri. Koreksi LAI. Yang kanan ya, itu ada terjemahan bahasa Indonesia Aramaik ke Indonesia, saya yang buat, lalu ada terjemahan Inggris, lalu ada bahasa Aramaiknya seperti apa. Dan saya cantumkan juga kata-kata penting dalam Aramaiknya itu, bacanya itu seperti apa. Ini sudah selesai saya buat. Gitu. Jadi ada perbedaan ya, PB Aramaik
dan PB Yunani. Kalau saudara-saudara nonton diskusi saya sama Pak Kamarudin kemarin di GM Mualaf, itu saya sudah paparkan ya perbedaannya apa saja ya, contoh-contohnya ya. Kelemahan di dalam dokumentasi kekristenan itu ada di PB Yunani. Ada banyak naskah, tetapi ada banyak perbedaan teks gitu. Nah, bagaimana solusinya? Gitu. Nah, itu saya jabarkan. Baca kitab PB Aramaiknya. Kalau mau memahami dengan baik ajaran Yesus. Ya, sebenarnya sudah cukup sih. Inti-intinya itu tersampaikan juga kalau kita mempelajari naskah yang Yunani. Hanya saja kalau kita mau levelnya itu lebih tinggi lagi, mempelajari ajaran Yesus, belajarnya yang Aramaik. Kayak saya nih, kalau saya mau mempelajari Islam, ya, saya bisa mempelajari Quran bahasa Inggris. Saya bisa mempelajari Quran terjemahan bahasa Indonesia. Tapi alangkah baiknya kalau saya mempelajari Arabnya juga kan. Betul. Gitu. Jadi bahasa Yesus, nah saudara-saudara mesti pahami, Yesus tidak berbahasa Yunani pada saat ngajar. Yesus berbahasa Aram. Gitu. Nah, satu kata Aram aja itu bisa definisinya beberapa. Nah, pada saat disalin ke bahasa Yunani, pasti nggak semuanya dong disalin. Sebagai contoh, kata berdoa. Di situ ada kata slota. Dari asal kata sela. Artinya apa? Ya, kalau di dalam Yunani, ya artinya berdoa. That's it, titik. Tapi kalau kita belajar Aramaiknya, sela itu artinya membungkuk, ya. Lalu arti yang kedua adalah mengarah kepada satu kiblat. Arti yang ketiga adalah konsentrasi. Itu definisi doa. Ya. Lebih ke arah sembahyang gitu kan Mas Aldo. Iya, bisa dibilang gitu loh. Ini yang kalau saudara-saudara tanya ke teman-teman Kristen, cuma satu atau dua yang bisa menjawab seperti ini. Karena mereka belum mempelajari bahasa ini, bahasa Aramaik ini. Di Indonesia ya, yang mempelajari ini masih sedikit. Mempelajari budaya bahasa Yesus pada saat dia hadir di bumi itu sedikit, ya. Mempelajari sains tambah sedikit lagi gitu. Inilah kenapa fokus saya di dalam pengajaran itu saya tidak mendirikan jemaat seperti rohaniawan yang lain. Ya, fokus saya adalah mengajar secara online seperti ini. Jadi orang itu ngerti. Oke, seperti ini. Pengajaran Yesus abad 1. Gitu. Jadi kalau saudara berdiskusi ya, saudara mesti tanya, maaf Pak Pendeta dari gereja mana? Gereja Protestan, itu artinya abad 16. Kalau dia bilang Oneness Pentecost, itu artinya baru muncul 1914. Pentakostanya baru muncul 1901. Bukan mereka ini yang membuat Alkitab. Mereka beli Alkitab dari toko. Bukan mereka yang ada di abad 1. Ya, bukan mereka yang melestarikan naskah-naskah, menulisnya, mengkanonnya, menerjemahkan di awal. Bukan mereka. Gitu. Jadi mereka ini ada di dalam sejarah kekristenan, tapi Kristen modern. Nah, kalau saudara tanya sama gereja Asiria, ini udah ada di abad 1. Gitu. Satu-satunya gereja yang melestarikan bahasanya Yesus ya. Sejak kecil oek-oek diajarin bahasa Aramaik cuma satu. Yaitu Kristen Asiria. Begitu rekan-rekan. Gini Bro Aldo. Iya silakan. Oh ya.
Bang Aldo, terus bagaimana dengan teman-teman saudara-saudara Kristen juga tuh ada yang mengatakan bahwa oh tidak, Yesus itu tidak berbahasa Aramaik. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Menurut Bang Aldo seperti apa, Bang? Yang mengatakan Yesus tidak berbahasa Aramaik itu biasanya aliran Mesianik Kristen yang menyangka Yesus itu berbahasa Ibrani. Nah, di dalam catatan kitab BB memang ada tulisan berbahasa Ibrani, Yesus berbahasa Ibrani. Terus Paulus juga berbahasa Ibrani. Nah, mereka itu karena mereka tidak ada di abad 1, makanya mereka nggak ngerti. Ya, bahasa Aramaik di abad 1 disebut bahasa Ibrani. Gitu. Jadi bahasa Ibrani itu berevolusi 4 kali. Pertama, bahasa Ibrani biblikal, ya. Dari 1500 sebelum Masehi sampai 250 sebelum Masehi. Lalu dari 250 sebelum Masehi sampai 600 Masehi itu bahasa Ibrani Misnaik atau disebut bahasa Ibrani saja. Ini nih. Bukan Paleo Hebrew dulu apa? Nah, itu aksaranya, itu nama aksara. Sorry. Ini itu benar nama aksara. Aksara yang pertama, ya. Yang sebelum berevolusi namanya Ibrani biblikal. Gitu. Ibrani biblikal, Ibrani atau Ibrani Misnaik, lalu Ibrani pertengahan sampai 1800 Masehi. Nah, yang sekarang dipakai sama orang-orang Yahudi gitu, itu Ibrani modern. Jadi Ibrani modern sama Ibraninya Yesus ini berbeda. Bahasa Ibraninya Yesus bahasa Aramaik. Gitu. Nah, orang yang nggak ngerti ini karena nggak ngerti sejarah gitu. Okay. Gereja-gereja modern itu tidak membuat sejarah. Mereka ada di dalam sejarah, mereka tinggal terima aja gitu. Kitab suci tinggal terima gitu kan. Tinggal dipelajarin. Nah, gereja-gereja awal inilah yang membuat sejarah. Yang membuat kitab suci. Jadi kitab suci nggak turun dari langit. Gedabruk masuk Gramedia tinggal dibeli. Enggak. Itu ada prosesnya. Bisa sampai seperti ini gitu. Gitu rekan-rekan. Terus oke. Kalau kata ini dari apa ya, Aramaik atau Ibrani? Lislum atau Lisalom gitu. Itu dari mana ya? Kalau Shalom itu dari Ibrani. Kalau Aramaiknya Shlama atau Shlomo. Artinya damai atau salam assalam gitu di dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya salam. Itu contohnya yang mengindikasikan Yesus berbahasa Ibrani itu waktu mau disalib di terjemahan LA itu dituliskan dan dia berbahasa Ibrani sambil berkata Eli lama sabachthani. Ya. Itu tertulis Ibrani ya. Karena bahasa saat itu bahasa Aramaik disebut Ibrani. Makanya orang banyak salah paham gitu. Bahasa Indonesia kita aja kan beda kan. Bahasa Indonesia sekarang sama bahasa Indonesia yang pada saat kita merdeka beda kan. Kalau dulu kan ada TJ gitu, ada OE, Soe, Harto gitu kan. Sekarang udah EYD. Nah, enggak, sekarang udah bukan EYD, Pak. Sekarang PUEBI. Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ada lagi. Jadi bahasa itu memang disempurnakan terus-menerus. Ya, mengalami perubahan. Gitu. Sama bahasa Aramaik juga mengalami perubahan, bahasa Ibrani juga mengalami perubahan. Itu hal yang wajar. Bahasa Arab juga demikian. Semua bahasa di seluruh dunia ini mengalami perubahan. Gitu. Boleh ada yang lain kan boleh nanya nggak ya? Ya, silakan. Saya dong. Satu aja nih saya nih. Mas Bro, bagaimana sih perasaan Anda kalau ada yang menganggap Yesus itu Tuhan? Ya, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Emang Anda percaya kalau Yesus itu Tuhan? Ya, dia adalah
Tuhan yang menjadi manusia. Terus begitu dia Kok mati, ya udah, dia Tuhan. Balik maning, balik lagi. Jadi dia meninggalkan raganya di bumi. Iya. Jadi nggak ada masalah dong kalau Yesus itu Tuhan gitu. Biasa aja, nggak ada masalah. Orang Kalau mau dihubungkan- menolak dia juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan Yesus lah yang menciptakan ibu kandungnya, masuk akal nggak bro? Nama Yesus itu adalah nama manusia ya. Jadi pada saat dia berkarya di dalam keilahiannya ya, itu namanya belum Yesus. Ngerti ya? Waktu itu, jadi tapi oknum yang sama. Oknum yang sama. Oh ya, artinya oknum yang sama ini yang menciptakan ibu kandungnya begitu. Oh, manusia itu berevolusi Pak, nggak diciptakan sama Tuhan. Oh enggak ya. Adam gitu. Adam itu tidak eksis Pak. Adam itu adalah kisah kiasan. Nggak ada buktinya Adam ada gitu. Itu adalah kisah yang sudah ada 3.400 tahun sekarang, belum ada buktinya sama sekali. Dan sebenarnya itu bertentangan dengan sains. Bertentangan dengan sains ya. Jadi manusia pertama, kalau menurut Anda manusia pertama Adam ini tercipta dengan sendirinya apa tumbuh bagaikan ulet gitu? Pak, nggak ada namanya Adam Pak. Tidak ada namanya manusia pertama. Tidak ada namanya manusia dari debu tanah. Tidak ada yang namanya manusia pertama punya istri dari tulangnya. Itu nggak ada Jadi Pak. kalau menurut Anda jadi nggak ada manusia pertama di muka bumi? Bukan menurut saya Pak, menurut sains, menurut sejarah. Menurut saya tidak ada manusia pertama di muka bumi begitu ya Pak? Tidak ada. Jadi manusia itu namanya satu spesies itu ada dalam kurun waktu yang cukup lama berubah gitu, berubah kecil. Nah, begitu 1 juta tahun kemudian itu berubah dari sekarang. Nah, itu spesiesnya jadi berbeda. Dari manusia yang ada 1,2 juta tahun yang lalu, ini manusia purba ini. Nah, begitu 300.000 atau sampai 200.000 tahun yang lalu itu jadi sapiens, jadi kita nih. Kalau sumber atau bahan dasar manusia itu dari mana sih Mas? Manusia itu ya semuanya ya itu dari genetik Pak. Jadi zaman dulu dari sebelum spesies kita nih manusia sapiens itu nggak dari tanah Pak, tapi dari spesies sebelumnya yang mengalami perubahan. Apa nama spesiesnya? Manusia purba. Jadi manusia purba sumbernya Pak. Jadi Anda setuju dengan teori Darwin? Ini sains Pak. Ya, Bukan belum ada yang bisa membantahnya. Kalau menurut Anda sainsnya seperti apa sih itu manusia tercipta? Nah, tidak ada namanya manusia diciptakan Pak di dalam sains. Manusia itu ada ada dari proses evolusi. Nah, Bapak mesti pelajari lagi. Evolusi itu kalau ciptakan kan gini ya. Iya paham. Dalam 1 hari blek langsung atau seketika blek ada. Nah, jadi gini. Saya kasih tahu ya. Silakan. Kalau Bapak pelajari bukunya Nahum Sanrna, ini adalah profesor Yahudi. Ya, dia ini pakar Ancient Near East. Jadi, ya bangsa Israel itu kan keluar dari perbudakan Mesir 1300 sebelum Masehi ya. Keluar nih. Seret. Nah, mereka ini adalah orang-orang ex Mesir ya yang membawa budaya Mesir, tapi ajarannya belum ada sebagai suatu bangsa, ya kan? Jadi kalau manusia Bentar, menurut saya Anda belum kan selesai. dari Bentar. silakan. Sorry. Ya. Nah, karena ini nggak ada ajarannya, sama kayak Muhammad ya. Pada saat dia hidup, dia kan mengajar pengikutnya kan, ajaran-ajaran dari sesembahannya, dari Tuhan yang diyakininya. Muncullah ajaran itu, tek gitu kan ya, secara nggak langsung keseluruhan, tapi sedikit demi sedikit gitu. Sama Musa juga gitu Pak. Ya, ini
dia begitu dia memimpin bangsa Israel itu, ya, dia harus ngajar dengan ajaran yang baru. Muhammad tidak mengajarkan pengikutnya Begini, ajaran pagan kan, ajaran pagan Oke. di Arab. Sama. Oke. Musa juga Baik. demikian. Ada Kalau ajaran-ajaran tentang penciptaan di bangsa Mesir, di bangsa Sumeria, di bangsa Kanaan. Termasuk Oke. penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. begini Nah, Pak Sem, Adam, saya tarik. Begini aja Pak. bentar, Ya. saya coba jelaskan dulu ya, karena yang mendengar Sorry, bukan cuma saudara, ya. Oke, silakan. Jadi si Musa ini ya tidak mau bangsa Israel yang dia pimpin ini menerima pengajaran dari bangsa-bangsa yang lain. Makanya dibuatlah suatu ajaran yang dikemas di dalam cerita yang menarik. Ya, jadilah kisah-kisah yang ada di Bible itu. Terutama kisah Kejadian 1 sampai Kejadian 11. Itu adalah kisah-kisah kiasan. Ya, itu tidak terjadi benar-benar, tapi itu adalah cerita rakyatnya yang dia buat, si Musa buat, sehingga itu bisa dilestarikan. Kalau hanya menceritakan kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu harus lakukan ini, itu akan dengan mudah dilupakan oleh generasi berikutnya. Namun kalau dikemas menjadi cerita, ya, di dalam cerita itu ada poin-poin moralitasnya. Nah, ini akan mudah disampaikan kepada generasi Israel berikutnya. Oke. Jadi kisah Begini ya. Adam Hawa ini berbeda sama kisah penciptaan manusia di Mesir. Ya, kalau di bangsa-bangsa yang lain, ya, itu penciptaan manusia itu lewat tangan para dewa-dewi. Ada hubungannya dengan dewa-dewi. Nah, karena manusia, karena Israel ini adalah agama mono, makanya dikemas. Ini ada kisah penciptaan yang dilakukan oleh Elohim, ya, Tuhan yang plural majestic, bukan jamak, tapi disebut plural majestic, gitu ya, jamak majestic. Nah, ada juga penciptaan manusianya. Apakah itu ada si Adam? Nggak ada, Pak. Sampai sekarang nggak ada itu Adam. Baik. Karena itu diciptakan kisahnya sama si Musa. Baik Pak Aldo, begini Pak Aldo, kita segarkan aja kita punya pikiran. Kita kembali aja dulu ke zaman yang mungkin Anda percaya bahwa Nabi Musa kan pernah ada di muka bumi sebagai manusia ya Pak ya? Pernah, yakin ya? Ya. Oke Pak. Tentu kan Nabi Musa punya orang tua ya Pak? Ya. Iya, orang tuanya Nabi Musa punya orang tua dong? Ya. Iya. Terus orang tuanya itu kan masuk manusia ya Pak? Iya, masih spesies manusia. Iya, Sapiens. manusia. Di mana habisnya? Di mana habisnya ini? Ujungnya ini Anda mengatakan tadi itu berevolusi gitu loh. Apa bahan partikelnya evolusi ini? Kenapa bisa menjadi Nabi Musa? Ujung-ujungnya itu ya, sapiens silakan. kita. Kalau Musa itu adanya 1300 sebelum Masehi ya. Nah, nenek moyangnya Musa ini terus sampai 300.000, 200.000 sebelum Masehi. Ini ada sapiens. Musa ini sapiens. Saudara dan saya adalah sapiens. Ya. Nah, sebelum 300.000 tahun yang lalu itu adalah manusia purba. Itu, Pak. Oh, habis ya? Iya, jadi nggak seketika blok gitu kan dalam satu hari jadi sapiens. Oh, ini. Sorry, lanjut Pak. Sorry. Iya. Nah, pengajaran tentang holistik ini, agama dan sains ya, ini di Indonesia masih sangat jarang ya. Mungkin saya yang pertama kali. Tapi kalau di luar itu sudah banyak. Rabi-rabi Yahudi, rohaniawan Kristen, bahkan ya di dalam Islam pun ya sudah ada beberapa ilmuwan yang berkolaborasi sama rohaniawan untuk mengadakan seminar tentang ini. Cuman memang ya
penerimaannya itu belum banyak kalau dari kalangan Islam. Tapi kalau dari kalangan Yahudi dan Kristen itu cukup positif, ya, karena orang-orang luar itu lebih logis mereka berpikir. Kalau memang Adam itu ada, buktinya kan nggak ada. Sementara bukti manusia itu berevolusi dari genetika, dari gen kita aja nih Pak, DNA aja, itu udah terdeteksi. Ya, ini udah terdeteksi. Ini kita nggak pernah ada temukan riset, oh kita ini berasal dari Afrika, dari ini tanahnya tanah liat, ya, tanah rawa, nggak pernah ada. Ini dari gen kita, kromosom kita ini ketahuan. Kalau kita ini hasil evolusi dan akan terus berevolusi, Pak. Begini Pak Syed, kayak saya tarik lagi deh, agak mundur sekarang. Ya, Pak Syed kan punya orang tua ya, Ya, ibu bapak kan gitu. ya, Ya, Anda memanggil bapak ibu kan gitu. Terus bapak ibu Anda kan memanggil orang tuanya lagi. Terus orang tuanya bapak ibu Anda memanggil lagi. Pasti dong ada ujungnya dari keturunan Anda begitu. Nggak mungkin lahir begitu aja. ya, Yakin ya. nggak Pak? Yakin nggak Bapak ada ujung keturunan Bapak? Pak Syed, yakin nggak? Yang disebut ujung itu maksudnya gimana ya? Iya, kakeknya kakek Anda masih ingat nggak? Iya, iya. Makanya tadi Iya. saya bilang, Hmm. kita ini ya, kakek saya, nenek saya itu sapiens. Ras di dalam sains namanya sapiens. Tapi manusia kan Pak? Ya, ini bagian dari manusia. Jadi kalau Bapak Loh, sebut maksudnya manusia, gimana Pak? kalau Bapak sebut manusia di dalam dunia sains, manusia itu banyak, Pak. Ya, Homo erecticus itu juga termasuk manusia, Pak. Ya, tapi manusia purba. Nah, kita manusia sapiens atau disebut sapiens. Kalau boleh, kalau begitu Bapak ada keturunan manusia purba dong? Pak, Bukan Pak cuma saya, kita semua. Nah, saya nggak ngakuin itu Pak. Nggak apa-apa, ini bukan masalah pengakuan atau enggak, ya. Mau diakui, ada orang bilang saya keturunan dari buaya, terserah gitu. Tapi data nggak bisa dibantah kalau data empiris, Pak. Ini kalau Bapak mau baca ya, buku bagus. Ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya dan bisa di-download dari internet. Ada PDF-nya. Sapiens, ya, karya Yuval Noah Harari. Ini ilmuwan dari Israel. Kalau Bapak mau pelajari, ini bagus. Jadi kalau Itu kita mau termasuk belajar, evolusi Darwin ya Pak Aldo? Enggak. Bu, ini bukan evolusi. ini evolusi. Ini evolusi yang kita bicarakan adalah data science. Ya. Agama Tapi kayak Islam. di kita paham sendiri mengatakan tidak seperti Sebentar Bu Linda. Makanya gitu. Gantian Kalau nanti kita habis bicara tentang agama, kita harus lihat ya, kitab itu tidak semuanya bicara tentang sejarah. Jadi ada kisah-kisah kiasan. Ya, yang ditulis sama Musa, juga kisah-kisah kiasan yang diajarkan sama Yesus. Nah, itu bukan sejarah. Kita harus pahami itu. Oke, jadi saya simpulkan bahwa Sam Aldo ini ya keturunannya dari bukan manusia atau dari manusia purba. Keturunan dari orang tua Anda, kakek Anda, dan ujungnya di sana dari manusia purba sehingga menjadi Sam Aldo sekarang, begitu? Iya Pak, menurut data science, menurut sejarah. Ya, baik. Makasih Pak Senia atas kejujuran Anda. Yang sepertinya Anda melawan ilmu pengetahuan kalau menurut saya nih Pak. Pak, namanya ilmu pengetahuan itu sains Pak. Jadi sejak kita sekolah ya, kelas 2 SMA itu udah ada mata pelajarannya. Pelajaran biologi di situ udah ada. Saya juga sejak SMA juga sudah meyakini evolusi. Saya diminta untuk paparan tentang evolusi. Itu sudah sejak kelas 2 itu. Dan dari dulu sampai sekarang ya, itu bukti tentang evolusi itu tidak terbantahkan. Mau itu ilmuwan Islam kek, Yahudi kek, Kristen kek, agnostik kek, mereka malah memperjelas adanya evolusi ini. Oke, jadi kakek nenek Anda itu zaman dulu sekarang berentetan itu berarti berawal jadi tidak ada hubungan seksual, tidak ada kehamilan, begitu?
Loh, ini evolusi itu bisa ada karena ada keturunan, Pak. Dari seksual, nggak cuma pandang-pandangan gitu terus tiba-tiba dia hamil. Ya enggak, Oh, ya. kalau gitu normal dong Pak keturunan itu. Normal kalau kita kan memang ini Normal. masih Jadi manusia gini, purba. jadi gini, Pak, ya. Iya, silakan Yang Pak. Sorry. namanya bapak sama anak bapak, ya, itu ada perbedaan kan, Pak? Nggak Gak ada seperti itu. bedanya Pak. Manusia sama Pak. Nggak. Secara misalnya nih, rambutnya, matanya, bentuk fisiknya, pasti dong ada perpaduan antara istri bapak dan bapak yang ketemu di anak. Bener? Tapi yang Anda barusan katakan itu perpaduan itu tetap anak saya manusia Pak, bukan berasal dari manusia purba. Iya. Ini saya nggak bicara tentang keluarga bapak deh, ya. Saya bicara Iya, tentang nggak apa-apa. keluarga saya dan keluarga manusia pada umumnya, ya. Nggak apa-apa, Pak, nggak Anaknya, Tidak bisa Pak. Manusia pada umumnya tidak memiliki ekor Pak. Kita tidak memiliki ekor Pak. Oke. Sorry, ekor jangan. kita memiliki ekor. Maaf. Ekornya Tulang ekor itu ada. Jadi gini ya. Lo nggak jelas lo. Kalau kita bicara tentang sains, ya, Hargai. kita mesti netral, ya. Kita Agama hormati. kita harus sedikit tinggalkan dulu. Kita bicara data sains, gitu. Gini, data sains, data riset tidak bisa dibantah oleh ajaran agama manapun. Nah, ini mesti dipahami. Siapa nggak bisa dibantah? Ya, Kata siapa? Jadi percayai sama yang namanya teori daripada ketetapan do, ya. Jadi nggak bisa pada saat kita Jangan. bicara tentang semesta. Dialog sains, sehat. ada risetnya. Dia lu sehat. Buntu. Tapi Al-Quran menjawab itu semua. Ya, oke. Ya, jangan percaya sama teori. Teori itu cuma teori, bukan sebagai suatu ketetapan. Kecuali udah dijadikan sebagai hukum. Teori Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet. Teori, bukan ketetapan. Ilmu mana yang bisa menjelaskan soal penciptaan manusia? Buntu. Buntu semua juga. Sejarah manapun juga buntu. Tapi Al-Quran menjawab itu semua. Ya, saya Maldo ya. Oke. Begitu. Jadi kesimpulannya Pak saya bahwa Nabi Adam menurut Anda nih ya, saya terhubung mau closing yang juga ke sini. Artinya menurut Pak Syem adalah Nabi Adam itu fiktif menurut Anda betul ya? Gini Pak ya, Pak Syem? saya Ya. diundang di sini sama Pak Dedi untuk share ajaran saya. Saya Iya, tidak mau makanya, berdebat Pak. ya. Kalau Saya nggak Anda debat, merasa tidak yakin, nggak apa-apa. Iya. Saya cuma share ajaran saya dan data Iya. sains. Iya. Itu ya Pak ya. Kami Nah, hargai Pak itu. Saya Kami coba hormati. koreksi tadi perkataan tadi Mas yang sebelumnya ini yang bilang manusia dari monyet, dan itu tidak ada di dalam ajaran atau riset sains manapun. Itu datang dari pemikiran orang yang belum memahami sains, sehingga dengan Kita pun orang asumsi, bersekolah do, ya. Ya. Kita percaya sama wajakensis, ya Ya. kan, paleosoloensis. Kita percaya seperti itu. Tetapi itu hanya teori. Ya. Teori, bukan sebagai suatu ketetapan. Nah, Saya ulangi sekali lagi ya. Ilmu manapun juga, pada saat menceritakan soal penciptaan manusia, buntu semua. Mau ilmu matematika, ilmu menggambar, buntu semua. Al-Quran menjawab itu semua. ya. Begitu, saya Maldo ya. Iya, ya, saya hormati itu ya. Saya cuma share aja apa yang saya yakini. Saya mencoba menjawab. Kalau itu adalah keyakinan dari saudara-saudara, itu dipersilakan. Saya nggak ada keberatan. Oke, saudara mau tanya Oke. apa lagi, saya akan jawab. Oke, baik. Tapi saya tidak Baik. mau berdebat. Baik, iya saya Sabar. makanya saya nggak debat Pak Aldo, saya hanya bertanya, Anda menjawab, saya nggak sanggah, begitu kan? Jadi untuk itu saya ini mau mundur. Jadi boleh saya menyimpulkan dari pernyataan Pak Aldo bahwa Nabi Adam itu adalah fiktif, nggak pernah ada di muka bumi. Betul apa salah ya Pak? Itu betul sekali menurut data sejarah. Oke, baik dicatat. Makasih ya Pak. Mas Hen, sehat selalu ya. Yuk sama-sama. Baik, mungkin ada yang mau tanya lagi ke Bang Sem Aldonya, yang lainnya. Silahkan. Bang Dedi yang mengundang, silahkan mungkin mau tanya, atau Bang Wan. Waktu Mau saya tahu terbatas ya.
kira-kira 5 menit lagi saya stop. Jadi mungkin Baik. ini kalau ada yang bertanya, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Ya, kalau gitu basic ilmu yang Anda dalami sekarang apa sih Pak? Ilmu teologi, apa ilmu psikologi apa begitu? Ilmu yang Bapak tekuni sekarang ini yang ada di kepala itu loh. Yang paling dominan apa sih? Kompetensi saya ya adalah kalau dari pendidikan formalitas saya dari electrical engineering. Oh, itu. Saya dari sisi agama saya sempat mengajar seminari juga selama 3 Oke. tahun. Gitu. Nah, dari sisi agama inilah saya mendapatkan pengajaran dari para gembala yang mentabiskan saya, yang salah satunya mendirikan museum arkeolog pertama di Inggris. Namanya Father John Ward. Tuh. Kalau ilmu yang paling dominan yang Anda pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu apa Pak? Kira-kira yang ada dalam isi kepala? Pak, kalau saya sehari-hari Ah. saya menerapkan ilmu bukan hanya ilmu yang saya yakini, tapi juga sains secara umum yakini, Pak. Itu yang walaupun saya nggak mengerti, tapi saya mau tidak mau harus mengakui itu sebagai salah satu kebenaran. Ya. Gitu ya. Tidak semuanya seperti contoh, ya. Seperti contoh, saya nggak tahu tentang astronomi, Pak. Kalender seperti apa. Tidak tahu detail, Pak. Saya cuma tahu sejarahnya aja. Cuman, ya saya pakai itu, saya gunakan. Karena saya tahu ini yang digunakan sama manusia pada umumnya. Sapiens pada umumnya. Pak Aldo, Anda pernah melihat angin nggak Pak? Oke, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Iya, Tolong tolong Iya. diulangi. Anda pernah melihat angin? Angin. Iya, angin, udara. Iya, nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Tapi Anda percaya kalau udara ada ya Pak? Udara secara sains ada, dipelajari Ada. dan tahu. Itu mesti Baik. ada unsur-unsurnya, ada oksigen, karbon, nitrogen. Bahkan di dalam udara juga ada partikel-partikel debu. Ya. Oke, baik. Tapi di antara miliaran orang di dunia ini percaya kalau ada manusia pertama. Nggak Ada. apa-apa. Mereka sebentar Pak, mereka belum pernah melihat sama dengan udara itu. Kenapa Anda bertentangan dengan kebanyakan orang yang berpendapat bahwa manusia pertama itu ada? Kenapa Anda berbeda? Pak, Ada apa, masalah Pak? kebenaran itu bukan masalah mayoritas minoritas. Ini masalah data empiris, ya. Kenapa saya meyakini Adam itu tidak ada? Karena tidak ada buktinya. Kenapa saya meyakini manusia berevolusi? Karena ada buktinya. Ya, sekali lagi kalau kita cek ya, mulai dari data-data arkeolog ya, mau dari gen kita, kromosom kita itu sudah ada buktinya. Sekarang mau ditolak sama kalangan agamawan itu dipersilahkan, tidak ada pemaksaan kalau namanya sains. Oke, saya akhiri sampai sekarang ya. Kalau ada rekan-rekan yang mau masih mengundang saya sarankan gini. Kalau emang bertentangan sama saudara-saudara tentang sains, jangan bicara sains. Mungkin bicara sejarah aja, lain kali sejarah aja. atau naskah gitu. Oke, boleh nanti saya minta nomor Pak SIM-nya ke Pak Dedi ya, suatu-waktu saya. Iya, silakan. Boleh ya? Oke, thank you rekan-rekan, sehat selalu. Terima kasih ya rekan-rekan. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, saya minta maaf. Saya tidak dimaafin. Tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa. Saya cuma diundang di sini untuk bertanya jawab. Gitu ya. Kurang lebihnya sekali lagi saya minta maaf dan saya undur diri.